Hai semuanya, pernah nggak sih kalian merasa sudah bekerja keras tapi tetap saja uang selalu kurang? Atau mungkin kalian punya teman yang hidupnya terlihat sangat nyaman dan bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Nah, coba bayangkan, dari 100 orang di sekitar kalian, hanya 20 orang yang bisa disebut kaya. Sisanya, ya biasa saja atau bahkan sedang berjuang. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat sebagian besar orang sulit untuk menjadi kaya? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan alasan kenapa kebanyakan orang tetap miskin, dan yang lebih penting, saya juga akan memberitahu apa yang bisa kalian lakukan untuk menjadi bagian dari 20% orang yang sukses. Sebelum kita membahas kenapa kebanyakan orang tidak bisa kaya, kita perlu memahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kaya. Ini mungkin akan memunculkan perbedaan pendapat, tapi ternyata definisi kaya itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Coba bayangkan, kamu sedang jalan-jalan di mall dan melihat seseorang memakai jam tangan mewah, membawa tas branded, dan masuk ke toko-toko mahal. Pasti langsung berpikir, wah, orang kaya nih. Tapi tunggu dulu, apa benar sesederhana itu? Sebenarnya kekayaan itu sangat relatif. Misalnya, kamu mungkin merasa kaya jika dibandingkan dengan teman-teman kampus kamu. Tapi coba bandingkan dirimu dengan teman-teman yang punya bisnis sukses beromset miliaran, pasti langsung merasa miskin kan? Ada teori menarik yang namanya aturan 20% teratas. Intinya, kamu bisa dianggap kaya jika kualitas hidupmu sudah masuk 20% teratas dan dibandingkan dengan orang-orang di sekitarmu. Jadi, jika di lingkunganmu ada 100 orang, kamu baru bisa dibilang kaya jika sudah mengalahkan 80 orang lainnya dalam hal kualitas hidup. Tapi, ini juga tidak sesederhana itu loh. Coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Jika kita dibandingkan standar hidup kita sekarang dengan orang-orang zaman dulu, sebenarnya kita semua sudah jauh lebih kaya. Raja-raja zaman dulu yang katanya super kaya itu, mereka tidak punya smartphone, tidak bisa nonton Netflix, bahkan tidak bisa jalan ke mall kapan saja mereka mau. Kalau dipikir-pikir, hidup kita sekarang sudah jauh lebih enak kan? Ada kutipan menarik dari Warren Buffett. Salah satu orang terkaya di dunia, dia bilang, kekayaan bukan tentang berapa banyak uang yang kamu punya, tapi tentang kebebasan yang kamu miliki. Nah, ini bisa jadi perspektif baru buat kita dalam mendefinisikan kekayaan. Oke, sekarang kita coba lihat faktor-faktor besar yang membuat sebagian orang bisa kaya, sementara yang lainnya biasa-biasa saja. Pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa akses terhadap sumber daya itu penting banget. Coba bayangkan, kamu lahir di desa terpencil, yang bahkan listrik dan internet saja susah. Bagaimana mau jadi programmer jago kalau fasilitas untuk belajar coding saja susah? Inilah yang membuat orang-orang di negara maju punya head start dalam lomba jadi kaya. Tapi jangan patah semangat dulu. Ada kutipan keren dari Jack Ma, jika kamu miskin pada usia 35 tahun, kamu pantas menyalahkan dirimu sendiri. Maksudnya, bukan untuk menyalahkan kalian, tapi lebih ke arah bahwa di era informasi ini, kita punya banyak kesempatan untuk mengejar ketertinggalan, dan itu membawa kita ke poin kedua, informasi dan pendidikan. Zaman sekarang, dengan adanya internet, kita bisa belajar apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Mau belajar bikin aplikasi, ada. Mau belajar investasi, sudah banyak sekali sumbernya. Akses ke informasi dan pendidikan ini bisa jadi game changer buat nasib finansial kita. Faktor ketiga yang sering dilupakan adalah budaya dan lingkungan. Coba perhatikan, ada beberapa budaya yang memang mendorong orang untuk jadi entrepreneur. Sementara budaya lain lebih menghargai stabilitas kerja. Tidak ada yang salah,
tapi ini bisa mempengaruhi peluang kita untuk jadi kaya. Terakhir, jangan lupa soal infrastruktur. Bayangkan kamu punya ide bisnis online yang bagus, tapi kalau di daerahmu internetnya lemot, ya susah. Inilah salah satu faktor yang membuat beberapa negara atau daerah lebih mudah menghasilkan orang-orang kaya. Tapi ingat ya, semua faktor makro ini bukan alasan untuk menyerah. Justru dengan memahami ini, kita bisa mencari cara untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Kalau kamu merasa akses ke sumber daya terbatas, coba cari beasiswa. Kalau infrastruktur kurang mendukung, mungkin kamu bisa jadi pionir yang membangun infrastruktur itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat faktor-faktor kecil yang justru bisa jadi penghambat paling besar buat kita. Pertama, ketidakmauan untuk belajar. Ini sering banget jadi batu sandungan. Banyak orang yang sudah puas dengan apa yang mereka tahu, padahal dunia ini berubah terus. Kedua, kurangnya kesiapan berkorban. Jadi kaya itu enggak gampang. Kalau gampang pasti sudah pada kaya semua loh. Banyak orang yang ingin kaya tapi tidak mau berkorban. Ingin punya bisnis sendiri tapi tidak mau begadang. Ingin jadi YouTuber sukses tapi malas bikin konten. Ingat ya, di balik setiap kesuksesan pasti ada pengorbanan. Ketiga, ketakutan mengambil risiko. Ini yang membuat banyak orang tetap stuck di zona nyaman. Takut gagal, takut rugi, takut diketawain orang. Padahal coba lihat orang-orang sukses, mereka berani mengambil risiko. Terakhir, ketidakmampuan menunda kepuasan. Ini yang membuat banyak orang tetap miskin, ingin beli ini, itu, sekarang juga. Padahal sebenarnya bisa ditunda. Akibatnya uang habis untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Faktor-faktor kecil ini sebenarnya bisa jadi hambat besar buat kita jadi kaya. Tapi kabar baiknya semua ini bisa kita ubah. Tidak seperti faktor makro yang kadang di luar kendali kita. Faktor mikro ini 100% ada di tangan kita. Sekarang saatnya kita bahas strategi konkret untuk masuk ke klub eksklusif 20% teratas. Pertama, kita mulai dari yang paling penting, mengidentifikasi peluang. Peluang itu ada di mana-mana, tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Kuncinya jeli dan peka terhadap perubahan di sekitar kita. Kedua, mengembangkan keterampilan bernilai tinggi. Banyak yang fokus mencari cara cepat kaya, padahal yang penting itu meningkatkan skill kita. Ketiga, membangun jaringan yang kuat. Ingat ya, your network is your net worth. Maksudnya siapa yang kita kenal itu bisa menentukan seberapa sukses kita. Keempat, mengelola keuangan dengan bijak. Orang-orang yang masuk 20% teratas itu biasanya pintar banget mengatur uang mereka. Tahu nggak, seringkali musuh terbesar kita bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kita perlu mengubah pola pikir. Pola pikir itu seperti kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia. Kalau kacamatanya kotor atau minus, ya jelas apa yang kita lihat bakal nggak jelas juga. Orang dengan growth mindset percaya bahwa mereka bisa terus berkembang dan belajar. Mengatasi rasa takut akan kegagalan, membangun kepercayaan diri, dan mengatasi pengaruh lingkungan negatif juga penting. Lingkungan itu sangat mempengaruhi mindset kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu negative thinking, lama-lama kita juga akan ketularan. Jim Rohn pernah bilang, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Jadi mulai sekarang coba deh evaluasi lingkungan kalian. Peran keberuntungan dan waktu juga penting. Memanfaatkan peluang generasi, mengenali dan memanfaatkan momentum, serta belajar dari kesuksesan orang lain adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Warren Buffett pernah bilang, lebih baik belajar dari kesalahan orang lain. Kamu tidak bisa hidup cukup lama untuk membuat semua kesalahan itu sendiri. Oke, kita sudah bahas banyak hal tentang kenapa kebanyakan orang tidak bisa kaya dan bagaimana caranya masuk ke 20% teratas. Sekarang yuk kita ringkas. Pertama, definisi kaya itu relatif. Kedua, faktor makro seperti akses ke sumber daya dan pendidikan meskipun kadang di luar kendali kita.
tapi bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya. Ketiga, faktor mikro yang sering jadi penghambat bisa kita ubah mulai dari sekarang. Terus, kita juga sudah bahas karakteristik orang sukses. Ingat nggak? Kerja keras, disiplin, terus belajar, dan pintar beradaptasi. Kita juga sudah bahas strategi konkret dari melihat peluang, meningkatkan skill, membangun network, sampai pintar mengatur uang. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya membantu kalian di journey ini. Terakhir, kita bahas soal peran keberuntungan dan waktu. Meskipun ada faktor luck, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa memaksimalkan peluang kita. Nah, sekarang pertanyaannya besarnya, apa yang bakal kalian lakukan dengan semua info ini? Jangan cuma jadi penonton di hidup kalian sendiri. Ambil kendali atas nasib finansial kalian. Dan buat kalian yang sudah nonton sampai sini, saya yakin kalian punya potensi besar. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. See you on the next video.